Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ninyoman Swastarini, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Badung. Hari ini saya ditemani oleh Bu Yanatul Kusnah. Selamat pagi Bu Ii. Selamat pagi Bu Ii, saat ini saya akan melaksanakan kegiatan supervisi untuk peningkatan kualitas pembelajaran di kelas Ibu Ii. Tapi sebelumnya Ibu, kita akan melaksanakan ada 3 tahapan dalam supervisi. Yang pertama adalah pra-observasi, kemudian observasi itu sendiri, dan selanjutnya adalah pasca observasi. Nah, kegiatan yang hari ini kita lakukan itu adalah kegiatan pra-observasi. Kegiatan ini kita lakukan untuk memantapkan kembali mengenai tujuan pembelajaran, kemudian ada pengembangan rancangan pembelajaran maupun media pembelajaran yang Ibu akan gunakan ketika proses pembelajaran nanti. Oke. Siap, Ibu Ii? siap. Baik, Ibu, mata pelajaran apa yang akan Ibu sampaikan ketika proses pembelajaran yang akan saya supervisi nanti? Mata pelajaran yang saya pilih adalah program khusus Ibu dengan materi pubertas. Nah, apa tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan? Untuk tujuan pembelajaran di sini di program khusus fase C, di akhir itu ada salah satu indikator yang berbunyi memahami masa pubertas. Nah, tujuan pembelajarannya Bu, jadi saya akan mengenalkan apa itu pubertas, lalu perubahan fisik yang terjadi pada masa pubertas, dan cara mereka menjaga diri pada masa pubertas. Baik, jadi tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan itu adalah mereka memahami mengenai apa itu pubertas, kemudian perubahan fisik apa yang terjadi, apa yang dialami mereka ketika mereka mengalami masa pubertas, dan bagaimana caranya mereka menjaga diri ketika mereka mengalami masa pubertas tersebut, gitu ya Bu? Iya. Nah, kemudian area pengembangan apa yang hendak dicapai nanti? Jadi saya akan fokus pada area pengetahuan dan keterampilan Ibu. Baik, jadi area pengetahuan yang akan Ibu capai itu yang seperti apa Bu? Ya, untuk pengetahuannya sendiri, yaitu saya mengenalkan ke anak-anak tentang apa itu pubertas. Lalu untuk keterampilannya sendiri, mereka nanti akan mendemonstrasikan dari kegiatan berkelompok itu, mereka mendemonstrasikan hasil dari materi tentang sentuhan boleh dan sentuhan tidak boleh, dengan tujuan mereka dapat menjaga diri mereka. Baik, berarti area pengembangan yang hendak dicapai itu adalah pengetahuan dan keahlian. Keterampilannya. Oh ya, pengetahuan dan keterampilan. Ya. Nah, jadi untuk ke pengetahuan yang Ibu harapkan itu adalah anak-anak memahami mengenai apa itu pubertas, kemudian mengetahui secara teori dulu ya perubahan fisik yang akan terjadi, kemudian cara-cara untuk mereka menjaga diri. Iya. Nah, kemudian nanti ketika keterampilan, jadi keterampilan yang Ibu harapkan itu adalah mereka dapat mendemonstrasikan ya bagaimana perubahan fisik, kemudian cara menjaga diri melalui demonstrasi. Betul. Baik, kemudian untuk rancangan pembelajarannya sendiri Bu Ii. Nah, strategi apa yang Ibu persiapkan, kemudian model pembelajarannya seperti apa, dan metodenya bagaimana? Ya. Strategi pembelajarannya di sini saya menggunakan diferensiasi Bu dengan gaya belajar yang menyesuaikan dengan masing-masing anak. Lalu untuk model pembelajaran sendiri, jadi saya akan menggunakan model pembelajaran diskusi. Jadi membagi kelompok, dengan nantinya mereka mendemonstrasikan dari hasil diskusi per kelompoknya. Baik, jadi strategi yang sudah Ibu persiapkan adalah pembelajaran berdiferensiasi, kemudian pembelajaran sosial emosional juga Bu? Oh iya, betul. Jadi nanti ada di situ di dalamnya kami coba untuk menggali sosial emosional.
Iya, jadi nanti pembelajaran mengenai sosial emosional akan mengalir saya di dalam ya Bu ya. Iya. Oke. Baik, kemudian nanti untuk metodenya sendiri gue akan menggunakan metode diskusi dan tanya jawab. Nah, kemudian mengenai media pembelajaran Bu, apakah Ibu akan menggunakan media pembelajaran nantinya? Iya Bu, jadi saya akan menggunakan media pembelajaran ulang tangga. Jadi di situ saya kemas seperti game permainan supaya bisa anak-anak merasa tertarik dan lebih bisa menggali sosial emosi dengan antri pada saat bermain ulang tangga. Baik, jadi media pembelajaran yang Ibu gunakan adalah media ulang tangga. Ya. Baik, Bu Ii, kapan Ibu akan melaksanakan proses pembelajaran tersebut? Karena program khusus ini atau program khusus itu di hari Rabu minggu depan. Jadi jam pelajarannya itu jam 7 dan 8. Baik, demikian kegiatan pra-observasi bersama Ibu Ii. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi anak-anak semua. Baik. Mana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Bagus. Anak-anak hari ini ada yang berangkat dengan sedih atau semuanya senang? Senang. Baik, kalau begitu sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Semuanya tangannya dilipat. Ilham, tangan dilipat, kita berdoa dulu. Berdoa, mulai nurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Musik. Selesai. Baik, anak-anak semuanya, hari ini hari apa? Siapa yang tahu? Rabu. Hari Rabu. Oke. Tanggal 13 November 2004. Oke, 13 November. Ya, 2024. Baik. Mata pelajaran hari ini siapa yang tahu? Tahu pubertas. Oh ya, pubertas itu masuk apa itu? Program khusus. Program khusus ya. Nah, Ibu mau nanya ke anak-anak, sudah pernah mendengar kata pubertas? Pubertas. Apa itu pubertas? Ya. Ini tas. Ada yang sudah. Oh, itu tas. Ya, kalau pubertas ya. Akil balik. Oke. Ya, ada yang pernah tahu dan mendengar apa itu pubertas? Kayak mimpi basah. Oke, seperti Ibu, mimpi basah. Saya juga alami mimpi basah. Oh, Ilham pernah itu ya? Ya. Oke, Ibu. bagus. Ibu tanya dulu. Usia Ilham berapa? Usia Ilham berapa? 4 tahun. 14 tahun atau 4 tahun? 4 tahun. 4 tahun. Ya, nanti ditanya lagi ke ibu ya. Yang benar adalah 12 tahun. 12 tahun. Iya, ya. Kalau Kak Rizky berapa Kak Rizky? 15 tahun. Oke, ya. Nah, sekarang ibu mau menjelaskan ke anak-anak nih. Sebelumnya anak-anak terkait materi pubertas ini kita adakan kesepakatan. Pubertas bukan ke atas. Iya, bukan atas ya, pubertas. Bukan Oke, atas. giliran ibu. Oke, giliran ibu dulu ya, Ilham ya. Ilham tenang dan dengarkan dulu. Baik, ya. Pubertas ini kita sepakati ya. Saat belajar nanti anak-anak satu. Ini adalah ruang privasi kelas yang dimana kalian nanti saat bercerita itu tidak kalian ceritakan saat di luar kelas. Oke ya. Nah, materi pubertas ini yaitu terkait apa?
materi tentang tadi disampaikan program khusus. Anak-anak masih ingat kan dulu dari masih anak-anak ya sampai sekarang sudah mulai remaja ya. Nah, itu ada nggak perubahan-perubahan yang terjadi? Ada ya. Ada nggak Farhan perubahan yang terjadi? Waktu masih kecil sampai sekarang ada perubahan yang terjadi dalam diri Farhan? Ada. Chandra? Ada? Chandra? Merasa nggak Chandra dari kecil sampai sekarang sudah lebih tinggi itu ada perubahan dalam diri Chandra? Ada aja. Bilang aja. Wow ya, ada pastinya ya. Oke ya, coba sekarang ibu punya boneka nih. Nih, boneka ini nih kalian sebelum mengenal pubertas ibu tanya lagi. Di kelas sebelumnya sudah kenal belum yang namanya gender? Gender Apa itu? Jenis Kelamin. Ini laki-laki atau perempuan? laki-laki. Laki-laki. Ya. Apa? Laki. Laki-laki. Kalau ini apa? perempuan. Ya, dilihat. Kalau ini perempuan. Ini perempuan. Ya. Kalau ini Laki-laki. apa? Laki-laki. Apa kadek? Laki-laki. Ya. Ibu tanya dulu, kadek laki-laki atau perempuan? Ilham mau kemana? Ini Oh, bilang dulu. pinjam ibu. Ya, sebentar ya. Gilirannya ibu dulu. Ilham gilirannya mendengarkan dulu. Oke ya. Oke. Duduk tenang dulu ya. Ya, sebentar ya. Oke. Coba perhatikan perubahan yang terjadi pada Laki-laki. ini masa apa? Anak-anak. Anak ke Ke remaja. remaja dewasa. Dewasa. Ya. Disebut apa? Pubertas. Oke ya. Coba yang anak-anak itu yang mana sih? Yang pakai baju merah. Yang pakai baju merah, ya. Kalau sudah masuk ke remaja dan dewasa mana? Dewasa. Yang mana? Baju. Yang mana Farhan? Yang ini anak-anak atau dewasa? Ah, Itu dewasa. anak. Yang anak-anak mana? Ini Apa? Anak. Anak-anak. Anak-anak. Kalau ini dewasa. Oke ya. Yang dewasa Ini. pakai baju biru. Iya betul, Ilham pakai baju biru, ya. Nah ini perubahannya, ini ya kita lihat ada ciri-ciri perubahan yang terjadi pada masa pubertas. Hari ini ibu akan menjelaskan di perubahan fisiknya. Fisik itu yang ada di dalam. di tubuh. Oke ya. Nah, di kelas sebelumnya juga sudah pada mengenalkan anggota tubuhnya ya. Anggota tubuhnya ada apa saja? Kepala. Kepala. Lalu ini badan. Kaki. Oke ya. Lalu kalau di kepala itu ada apa? Rambut. Ada Mata. rambut, ada mata. Ada mulut. Ada telinga. mulut. Ya, bagus. Ada hidung. Lalu kalau di badan ada apa? Tangan. Ya, ada apa lagi? Apa ayo bagian depan? Dada. Lalu apa lagi? Bagian belakang? Punggung. Punggung. Ya. Lalu ada apa lagi? Perut. Lalu ada apa lagi? Ya, bagian alat vital namanya, ya, kemaluan. Nah, kalau pada laki-laki, laki-laki disebut apa? Alat kemaluan pada laki-laki disebut apa? Penis. Penis, betul ya. Nah, coba kita sekarang melihat nih.
ya perubahan fisik yang terjadi pada laki-laki. Nih, pada masa anak kita bisa melihatnya. Coba, wah. Yuk, sini sekarang kita bentuk kelompok ya, kelompok keren dan kelompok cakep. Nah, yang kelompok keren silakan berdiri di depan. Yuk, kelompok keren. Nah, keren orangnya memang ini ya. Oke. Nih, kelompok cakep berdiri. Berdiri kelompok cakep sini. Ini. Nah, ini kelompok cakep ya. Oke. Pelan-pelan. Anggaran doa. Oke, di sini ya kelompok cakepnya ya. Ibu akan berikan boneka. Boneka. Nih, anak-anak untuk kelompok cakep, kelompok keren. Ini boneka Dewa. Boneka orang Ingat dewasa. nama kelompoknya. Kelompok apa ini? Oh, keren. Kelompok ini kelompok apa namanya? Cakep. Cakep. Kelompok cakep. Oke ya. Kelompok keren. Ini nanti ibu siapkan ya. Ada solasi kertas. Ya. Solasi kertas ya. Manakah area yang mengalami perubahan? Ya, perubahan fisik. Ya, silakan. Yuk, perubahan fisik. Nanti yang kelompok cakep juga sama. Oke ya, perubahan fisik coba dilihat. Nah, kira-kira mana? Ada perubahan fisik mana yang dilihat? Oke. Mana perubahan fisiknya? Oh, nggak tahu. Oke. Ya, ya. Coba jelaskan anak. Perubahan fisiknya apa? Wah. Ini ini besar. Apa namanya ini itu? Bagian dadanya. Bagian namanya apa? Payudara. Payudara. Ya. Dinamakan apa tadi? Payudara. Ingat tadi sudah disepakati ya. Jadi tidak perlu malu ya. Ini kelas privasi. Kalian boleh menamakan itu saat ada di kelas ini. Nanti di luar kelas tidak boleh. Jadi jangan ragu-ragu. Tidak juga malu. Oke ya. Nah sekarang Farhan. Mana lagi Farhan? Temukan tidak kelompok? Yang mana? Ayo, yang mana? Chandra lihat. Coba. Mana lagi ada perubahan selain payudara? Ayo coba, ayo dilihat. Nih, kenapa malu? Ya, lihat ada nggak perubahan fisik yang terjadi? Perubahan fisiknya? Oh ya, oke. Apa namanya? Bagian yang ini apa namanya? Titik. Ya, atau apa Penis. tadi? Penis. Ya, oke. Sudah, kalian sudah tahu ya. Jadi nanti coba kalian ceritakan kembali. Ayo mulai dari kelompok. Ya, kelompok cakep. Silakan. Ayo, kalian jelaskan perubahan fisik yang terjadi. Apa ini? Apa perubahan fisiknya? Fisiknya mulut geteknya. Oh ya, ada apa? Oke, ada tumbuh rambut. Lalu Bagian dada. bagian apa tadi namanya? Payudara. Payudaranya Membesar. membesar. Apa lagi? Ayo, Farhan. Nah, setelah itu tidak mau. Oke, berdiri aja sama ini. Hentikan. Berhenti dulu, berhenti. Iya, apa namanya? Ya. Jadi tadi sudah disepakati ya. Di sini kalian untuk apa tadi? Ilham. Untuk apa tujuannya? Untuk apa?
belajar ya. Jadi tidak perlu malu ya. Oke ya. Ya. Nah, terima kasih. Boleh duduk kembali. Ayo, sekarang duduk semuanya. Kalau sudah mengenal ciri-ciri fisik yang terjadi ya, perubahannya terjadi, sekarang kita akan belajar terkait tentang cara menjaga diri. Ya, sekarang ibu mau tanya, siapa yang pernah mendapatkan sentuhan di area pantat? Pantat itu mana sih? Belakang yang ini. Sini. Oh bukan, ini. Ya. Ya, pantat. Oke. Siapa yang pernah disentuh di area pantat? Tidak. Oke, tidak pernah ya. Atau siapa yang pernah menyentuh? Siapa yang pernah menyentuh? Enggak. Oke ya. Nah, ternyata di saat kita menyadari tubuh kita, itu kita harus tahu juga cara menjaga diri kita. Ada beberapa sentuhan yang boleh dan tidak boleh. Oke ya. Sekarang ibu coba bagikan ini satu-satu. Nah, satu, coba perhatikan ya, anak-anak. Di beberapa anggota tubuh kita itu ada yang tidak boleh disentuh ya, dan yang boleh disentuh. Yang coba perhatikan, yang boleh disentuh itu adalah kepala, lalu tangan, kaki. Yang tidak boleh disentuh, yang tertutup baju dalam. yang tertutup baju dalam, Yang tertutup celana. ya, yang tertutup celana, dan Pantat. ya, pantat juga tertutup celana kan. Terus apa Mulut. lagi? Ya, bibir ya. Oke. Nah, sekarang kalau sudah tahu ya, ibu tes nih sama anak-anak. Masih konsentrasi? Masih. Oke, coba sebelumnya ibu ajak dulu kalian untuk tes konsentrasinya. Kalau dulu darat, laut, udara, siapa yang masih ingat? Darat, bagaimana darat? Darat, laut, udara. Oke, nanti ada lebih cepat harus tepat ya. Oke, harus apa jadinya? Konsentrasi. Nah, coba ya semuanya. Yuk, perhatikan. Sekarang darat, udara. Mana udara? Laut. Laut, darat, udara. Udara, laut, darat. Darat, laut, udara. Udara, laut. Oke, ya. Sekarang ibu tanya, apabila kalian disentuh area dada kalian, apa? Boleh nggak? Boleh? Ayo tunjukkan. Nah, ayo tunjukkan. Tidak boleh. Tidak boleh. Bila kalian disentuh area pantat kalian, Tidak boleh. tidak boleh. Bila disentuh tangan, boleh. Oke, bila disentuh kaki, Boleh. 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 Bila disentuh bibir, Tidak. tidak boleh. Oke, bagus. Nah, berikutnya kita akan coba nih penugasan dengan menggunakan media apa ini? Ular tangga. Oke, ayo sekarang semua berdiri. Yuk, biar semangat, biar gak ngantuk. Ya, yuk. Ayo, semuanya di sini. Sabar.
Lempar. 1, 2, 3. Udah kasih. Oke, Chandra 6. Ilham. Lempar. Ilham 4. Ya. Ayo, Rizky. Salah. Rizky 4. Sama, coba ulang biar gak sama dengan Ilham. Oke, lempar lagi sekali. Ya, ayo. Ya, 1. Oke, Farhan. Ayo, Farhan lempar. Ayo, Farhan. Oke, lempar. Nah, lagi sekali. Ya, lagi sekali. Farhan, ayo. Lempar. Ya, ayo. Berapa itu? Oke. Yuk, sekarang gilirannya Kadek Rizky. Kadek Rizky. Ya. Oke, yang terbanyak pertama. Oke, kedua Ilham. Oke, ayo Farhan. Tidak cara yang lihat sini. Farhan, lihat ya. Farhan apa? Coba dibaca nak. Apa itu nak? Ya, apa? Bicara yang baik. Oke, sabar ya. Apa harus? Apa ini nak? Harus apa? Iya, ayo kita bawa ya. Coba baca lagi. Apa itu? Bicara yang baik. Bicara yang baik. Oke, giliran pertama. Giliran kedua tadi siapa? Ayo, Farhan ketiga. Oke, yuk. Yuk, sekarang di Aku keempat. lempar. Oke. Kamu kelima. Berapa? Ada berapa? 6. Mana? 6. Oke. 6 adalah nih, sebutkan nama teman kamu yang laki-laki. Siapa namanya? Siapa? Nama Han. Siapa? Chandra. Oke, siapa lagi? Rizky. Lagi 1. Saya Ilham. Ilham. Oke, Ilham. Oke ya. Ibu, Kirain ini sini. tunggu. Iya betul. Kata Rizky tunanganmu. Yang kedua ditaruh nak. Nanti kena tangannya lagi. Iya. Ditaruh. Iya. Yuk dilempar. Nanti. Iya. Bicaranya. Ya. Baik. Oke. Jelek. Iya. Ayo Ya. coba dilihat. Sobat. Ilham. Lempar. Berapa? Berapa? Siapa tadi dapat giliran yang kedua? Chandra. Oke, Chandra. Yuk, Chandra dulu. Cukup Chandra. Ya, Chandra. Berapa, Chan? 4. Oh, bukan, Chan. Ini aja. 3. Kamu yang gitu lagi ya. 2, 3, Bikin 4. Oke, 6. Ya, 6 di sini. Chandra laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Oke. Ayo berikutnya. Siapa yang ketiga? Farhan. Lempar. Ya. Ya, lempar dulu. Oke. Ya. Berapa? 2. Oke, ini dihitung. Berapa? 1. 2, 3, 4. Ya, oke. Coba cari angka 4 yang mana? Coba 4. Ini 4. Oke, coba baca apa ini? Lihat mana Emosi emosi apa? Sedih. Sedih. Kalau sedih gimana? Coba kasih lihat ibu. Sedih gimana sedih? Oh, tidak sedih. Kalau begini apa ini namanya? Coba lihat Bu Ii. Farhan. Ya, Farhan.
panas. Itu apa? Itu apa? Emosinya? Senang atau sedih? Sedih. Beneran. Senang atau sedih? Sedih. Sedih. Oke, berikutnya. Ayo Ilham. Go, sini. Ayo. Tertib. Kita harus tertib. Ayo, Fokus. berarti dia lagi. Belum, dipegang aja. Dipegang aja. Ya. Lempar. Awas semua. Oke, berapa ini? Berapa ini, Nak? 7. Coba lihat. Ayo sini. Ayo, harus tertib. Berapa ini? Berapa ya? Berapa ini ya? Coba lihat berapa ini? 1. Satu. Oke, satu. Di mana satu? Sini. Oke, ya berikutnya. Ayo Kak. Oke, berapa itu Kak? Berapa? 13. 5. Oke, cari 5. Oke. Ya. Mana emosi marah? Mana? Ah, itu di belakang. Itu marah? Gimana marah coba? Ya. Harus kalian tahu ya. Itu penting ya, harus bisa mengeluarkan marah ya. Lalu sedih. Sedih gimana kalau sedih? Ya, oke ya. Nah, itu dia permainannya. Oke, semuanya kalian kalau mendapatkan sentuhan tidak boleh. Apa yang harus kalian keluarkan? Emosi, Marah. marah. Gimana coba marahnya? Coba gimana marahnya? Jangan sentuh. Jangan sentuh. Jangan sentuh. Ya, betul. Bagus sekali ya. Lalu apa? Teriak ya. Setelah itu Ya, lari dan lapor. Lapor ke siapa? Guru. Guru kalau di sekolah, kalau di rumah. Bapak. Oke, ayo kembali duduknya. Duduknya di mana Ilham? Ayo. Oke. Nah. Sentuhan tidak boleh itu tadi. Sentuhan tidak Maaf ya. boleh. Bu, saya bu. Apa? Oh ya, kenapa? Ilham marah. Kenapa? Enggak. Oh, Ilham, tidak. ya ibu ini orang jahat. Oh ya. Ternyata enggak kan? Wih, jahat nggak sih? Enggak. Oh enggak ya. Ya udah. Oke, sudah. Anak-anak, bagaimana kalian tadi perasaannya belajar materi pubertas? Senang. Senang. Oke, senang ya. Coba kalau senang dibuat dulu gambar senangnya. Siapa yang bisa membuat gambar smile? Smile. Coba senang. Gimana coba Kaniski? Yuk, nih. Aku. Bisa nggak gambar smile? Cuma Ini bu. Oh ya. Ayo, siapa yang bisa? Ya, satu aja yang dipakai. Oke, coba smile gimana? Smile. Senang. Tapi di mata itu. Oke, coba ditempel dulu. Ya, Ilham senang. Aku gak bisa bikin matanya. Oh, tidak bisa. Coba buat dulu. Nih. Senang dan Ayo, bangga. buat dulu bulat. Bulatnya mana? Bu. Ya, boleh ditempel. Caranya mana? Ya. Bulat. Aci. Oke, lalu Tambah di mana? ya, bicara yang baik. Yuk, ditaruh di depan ya, Apa pasang ya. Senang. Oke, ayo lagi. Hidung. Oke, pakai spidol. Itu bukan itu. Oke, senang ya. Ayo, ditempel sini. Sini bantu. Aku salah bu. Aku tulis ke ini bu. Ya, oke, ya. Wah, senang. Ya,
sini. Imutnya. Imut Oke, sekali. ya. Oke. Nah, bisa. Bahasa Jawa. Nah, senang ya semuanya. Bahasa Oke. Sekarang Maka untuk Jawa. Ibu minta tolong ke anak-anak, ngapain kertas ini nanti kalian lanjutkan dan sampaikan di rumah ya, di rumah terutama ke ibu dan bapak. Oke ya, sudah pernah belajar belum kalau di rumah? Belum. Oke ya, nanti diulang kembali supaya tidak lupa. Oke ya. Nah, kalau sudah selesai anak-anak, Tawa terus. iya tidak tertawa terus. Oke, kalau sudah selesai anak-anak, kita persiapan pulang. Oke ya. Ya, apa makan? Apa? Ayo. Apa? Enggak. Yuk, sekarang kita persiapan untuk pulang. Siapa yang mau pimpin untuk berdoanya? Ayo, siapa yang mau pimpin berdoa? Chandra. Oke, ayo Chandra maju ke depan. Ayo. Semuanya berdiri, 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 Berdiri. Ya. Ya. Ya, sudah sini. Yuk, cara yang lain. Ya, enggak. Yuk, sekarang kita persiapan pulang. Silakan dipimpin Chandra. Berdoa pada Tuhan. Doa mulai. Terduga kami akan selesai belajar. Tuhan atasmu kau perjalanan sampai di rumah. Oke, selamat siang anak-anak. Selamat siang. Ya. Ya, yuk diambil tasnya. Oke. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pasca observasi kelas bersama Ibu Kianatul Husna. Selamat pagi, Bu Ii. Pagi Bu. Apa kabar? Baik. Baik, Ibu, hari ini kita akan melaksanakan pasca observasi. Kemudian untuk menuntut Ibu menemukan ide baru atau cara mengatasi tantangan yang dihadapi untuk mencapai tujuan yang Ibu kehendaki. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang bisa membantu Ibu untuk melakukan refleksi atas pelaksanaan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan beberapa hari yang lalu. Baik, menurut Ibu, apakah proses pembelajaran yang Ibu lakukan sudah mencapai tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan? Ya. Jadi pada hari itu Ibu, pada saat pembelajaran observasi tersebut, ada beberapa siswa yang perempuan itu tidak hadir 2 orang. Jadi ada tujuan pembelajaran satu yang belum tercapai, yaitu mengenalkan ciri perubahan fisik pada perempuan itu, pada anak pubertas. Baik, jadi karena anak perempuan itu tidak hadir, berarti ada tujuan pembelajaran Ibu yang belum tercapai seperti itu. Nah, kemudian bagaimana rencana Ibu selanjutnya mengenai hal itu? Ya, jadi di pertemuan berikutnya saya akan mengulang kembali beberapa materi dan saya akan menyampaikan terkait tujuan pembelajaran mengenalkan ciri perubahan fisik pada anak perempuan. Nah,
baik. Kemudian tujuan pembelajaran yang lain, apakah sudah tercapai? Sudah. Sudah. Apa saja itu tujuan pembelajaran yang sudah tercapai ketika proses pembelajaran berlangsung? Ya, jadi tujuan pembelajaran saya yang pertama, peserta didik dapat memahami apa itu pubertas. Lalu yang kedua, perubahan anak-anak mengenal perubahan fisik yang terjadi pada anak perempuan dan mengenal ciri perubahan fisik yang terjadi pada anak laki-laki, lalu mendemonstrasikan cara mereka melindungi diri. Baik, berarti beberapa tujuan itu sudah tercapai ya. Nah, selanjutnya Bu, apakah area pengembangan yang hendak Ibu capai juga sudah terlaksana ketika proses pembelajaran? Ya. Jadi untuk area pengembangan pengetahuan sendiri Ibu itu sudah tersampaikan. Lalu untuk keterampilan sendiri, yaitu anak melakukan demonstrasi itu sudah tercapai. Sudah tercapai. Baik, kemudian untuk demonstrasi apakah sudah berjalan sesuai yang Ibu harapkan? Ya, jadi demonstrasi pada saat observasi itu sempat Ibu salah satu anak peserta didik, jadi dia karena jamnya sudah jam terakhir, jadi sempat kurang kondusif gitu. Jadi saya kembali mengingatkan budaya positif di kelas kepada anak. Nah, itu yang sempat mengganggu dari beberapa proses pembelajaran. Jadi ketika proses pembelajaran berlangsung, budaya positif secara otomatis Ibu terapkan ya. Ya. Nah, bisa Ibu ingat kembali, Ibu ceritakan budaya positif yang mana yang sudah Ibu terapkan kepada anak-anak? Ya. Jadi di kelas itu karena dengan peserta didik yang majemuk Ibu, ada autis, ada tunagrahita, ada borderline, ada Down syndrome. Dengan kemajemukan karakteristik anak-anak tersebut, itu membuat saya dengan problem di kelas menerapkan budaya positif karena ada perilaku-perilaku yang mereka munculkan seperti mencoret meja, berkata yang tidak baik, sehingga dari perilaku-perilaku tersebut saya buatkan untuk budaya positif di kelas. Baik, jadi keyakinan kelas sudah Ibu buat begitu sesuai dengan kesepakatan anak-anak. Ya, betul. Nah, kemudian Ibu, strategi yang Ibu persiapkan untuk proses itu apakah sudah berjalan? Ya. Untuk strategi berdiferensiasi sudah Ibu, sudah berjalan. Berdiferensiasi apa yang sudah berjalan ketika proses itu berlangsung? Jadi untuk gaya belajar anak-anak yang visual itu saya pergunakan yang media pembelajaran visual seperti boneka. Lalu yang audio juga saya buatkan media pembelajaran audio, yaitu dengan menayangkan beberapa video. Lalu ada yang demonstrasi. Ya. Ibu, apakah dari semua media yang Ibu gunakan itu sudah bisa Ibu terapkan? Kemudian bagaimana hasilnya, respon anak-anak ketika mengikuti pembelajaran dengan berbagai media yang sudah Ibu siapkan? Ya. Jadi kebetulan Ibu di media pembelajaran yang saya buat sebenarnya sudah saya siapkan untuk audio, visual dan kinestetik. Hanya pada hari itu yang anak dengan gaya belajar kinestetik itu tidak hadir Ibu, tidak sekolah. Jadi untuk media pembelajaran yang sifatnya kinestetik di situ itu tampak kurang diminati untuk beberapa anak yang visual dan audio. Baik, jadi ada beberapa media pembelajaran yang memang belum berjalan efektif begitu ya Bu. Selanjutnya apa yang Ibu akan lakukan
untuk membuat media itu bisa efektif dan bisa membantu anak untuk memahami pelajaran. Oke. Jadi saya coba untuk menggunakan media yang konkret, Bu, boneka. Jadi karena mendemonstrasikan dengan kalimat yang panjang, anak-anak ini masih dengan keterbatasan, Bu. Maka dari itu dengan boneka tersebut mereka mendemonstrasikan disertakan dengan beberapa visual. Jadi saya berikan tanda silang untuk beberapa area yang tidak boleh disentuh. Nah, itu yang saya berikan. Baik, kemudian Ibu untuk pembelajaran sosial emosional, apakah ketika proses berjalan itu sudah bisa Ibu terapkan? Iya. Jadi saya menyisipkan untuk ice breaking di situ, Ibu. Anak-anak tampak pada saat jam terakhir tentunya sudah mulai responnya menurun, sehingga saya beberapa kali menggunakan ice breaking sebagai sosial emosi, menggali sosial emosi anak-anak. Bisa Ibu ceritakan apa bentuk ice breaking yang sudah Ibu lakukan? Oke, jadi anak-anak saya ajak Ibu seperti darat, laut, udara gitu, dengan mereka harus memperagakan jika darat tangan di bawah, laut tangan ke depan, dan udara tangan ke atas gitu. Dan itu mereka tampak setelah diajak speaking itu tampak semangat kembali. Ya. Baik, berarti pembelajaran sosial emosi sudah bisa Ibu terapkan ya. Selanjutnya, apa rencana Ibu ketika ini Ibu sudah berhasil terapkan pembelajaran sosial emosi? Menurut Ibu apakah ini cukup efektif? Ya. Untuk beberapa anak sendiri mungkin yang audio ya, Bu ya, harusnya ada musik juga gitu. Jadi saya waktu itu tidak menyertakan video untuk bisa ada musik di ice breaking-nya. Nah, apa rencana Ibu selanjutnya? Iya. Membuat variasi di pembelajaran sosial emosi. Iya, jadi saya akan membuat kreativitas kembali, Bu, untuk model ice breaking sehingga bisa diminati baik itu untuk anak-anak yang audio, visual, dan kinestetik. Baik, nah dari tadi yang beberapa Ibu yang sudah Ibu sampaikan bahwa ada berapa tujuan pembelajaran yang belum tercapai, kemudian akan ada pengembangan pembelajaran sosial emosi juga. Nah, itu dari beberapa hal tersebut kapan Ibu akan menerapkannya? Ya. Jadi saya akan perbaiki di pertemuan berikutnya, Ibu. Jadi materi ini kebetulan 2 kali penyampaiannya. Jadi di pertemuan berikutnya saya akan lengkapi untuk bisa memberikan di proses pembelajaran. Baik, Bu Ii, nanti minggu depan apakah Ibu bersedia untuk saya observasi kembali? Ya, siap. Baik, sampai ketemu minggu depan. Bu Ii, silakan persiapkan segala sesuatunya sehingga nanti proses pembelajaran bisa berjalan lancar dan peningkatan kualitas proses pembelajaran bisa Ibu capai. Selamat pagi Pak Surya, Selamat pagi, Bu. Pak PP. Bapak, percakapan pasca observasi beserta teman sejawat sudah saya laksanakan. Selanjutnya saya mohon pendapat dari Bapak mengenai kegiatan yang sudah saya lakukan. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Selamat pagi Ibu Rini dan Ibu Ii. Atas kesempatan kali ini saya sangat bahagia sekali karena bisa mendampingi pada saat proses pasca observasi ini. Jadi mohon izin dari apa yang dilakukan tadi dalam proses observasi tadi ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Nah, di dalam proses coaching supervisi akademik ini itu sudah berjalan dengan semestinya, di mana alur kita sudah terlihat, kemudian tindak lanjut juga sudah terlihat, dan proses pengembangan atau arah pengembangan juga sudah terlihat, di mana arah pengembangan di sini
tadi saya merekam bahwa pembelajaran berdiferensiasi, budaya positif, dan juga adanya KSP itu sudah dilakukan oleh Ibu Ii di dalam proses pembelajaran di dalam kelas, Ibu ya. Jadi di dalam proses ini praobservasi dan coaching supervisi akademik nanti mohon Ibu untuk meningkatkan kembali pertanyaan berbobot Ibu, sehingga nanti proses percakapan bisa mengalir senatural mungkin, seperti itu, bisa mengalir senatural mungkin ya Bu ya. Jadi dalam proses kali ini pasca observasi sudah bisa berjalan dengan baik ya Bu ya. Baik, demikian dengan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Surya atas segala masukannya. Nanti semoga ke depan untuk kegiatan-kegiatan supervisi akademik proses coaching ini mungkin untuk teman-teman yang lain bisa saya terapkan. Kemudian akan saya lakukan peningkatan arahan-arahan sesuai dengan arahan Pak Surya tadi mengenai peningkatan pertanyaan berbobot sehingga nanti proses percakapan bisa berjalan secara natural. Terima kasih Pak Surya. Selamat Ibu.